Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali rangkaian daurah kita di sesi ketiga ini. Insyaallah ta'ala di sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan bagaimana menghafal Al-Quran. Tahapan belajar membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah membaca Al-Quran. Baik itu yang khusus khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW atau ada isyarat berlaku buat semuanya. Di antara ayat yang berlaku untuk semuanya di antaranya yang sifatnya perintah, waratilil Qur'ana tartila, kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an, di halaman 101 ya. Lalu di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Di sini maknanya ahlul kitab, ada juga yang memaknainya di sini para sahabat. Mereka yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Di sini banyak tafsir. Di antara tafsir yang umum, yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawati adalah mengamalkannya. Jadi mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu tafsir yang umum. Jadi makna yatlunahu, kalau bahasa kita tilawah. Tilawah itu arti aslinya mengikuti. Ya. Tala yatlu tilawatan, artinya mengikuti. Ada juga makna yang lebih luas daripada sekedar membaca. Makna ini disampaikan oleh Abul Aliyah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawati, ya, membaca dengan sebenarnya, ada beberapa makna. Yang pertama, menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Yang kedua, kita mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, membacanya sebagaimana yang diturunkan. Nah, di sini ya, membacanya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak merubah kalimat, tidak merubah Al-Quran. Dan yang kelima,
tidak mentakwil kepada takwil yang salah. Itu diantara makna tilawah yang luas. Jadi tilawah itu tidak terbatas hanya bacaan. Memang kita biasanya sudah tilawah belum, ya? Itu yang dimaksud bacaan. Tapi ternyata tilawah itu sifatnya lebih umum. Lalu bagaimana Al-Quran sampai kepada kita? Al-Quran bisa sampai kepada kita dengan dua cara, yaitu dengan periwayatan bacaan dan penulisan mushaf. Jadi dari Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW baik lafaz, makna maupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat secara langsung. Mereka mengulang-ulang sampai beliau menyetujui bacaan mereka. Lalu para sahabat mengajarkan Al-Quran ke generasi setelahnya. Terus seperti itu sampai kepada kita. Nah, ini namanya periwayatan bacaan. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Itu periwayatan bacaan. Ya. Simple. Jadi Nabi membacakan, para sahabat mendengarkan, menyimak. Kemudian Nabi menyetujui bacaan mereka benar atau salah. Datang riwayat dari Imam Tabrani yang menyebutkan metode dulu belajar Al-Quran itu seperti itu. Nabi mendikte, membacakan, para sahabat menulis, menyimak, lalu meminta diulangi lagi bacaannya. Kalau ada yang salah diluruskan, setelah itu baru diajarkan lagi kepada yang lain. Ya. Kalau sekarang misalkan guru membacakan, lalu murid mengikuti atau menulis, lalu setelah itu murid diminta baca. Kalau ada yang salah dikoreksi. Kalau sudah benar dibiarkan. Sesimpel itu. Ya. Nah, muncul belakangan metode-metode. Nah, itu hal yang bagus, ya, jika memang membantu agar manusia mudah membaca Al-Quran. Lalu Al-Quran juga sampai melalui penulisan dan pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita itu berbeda dengan dulu di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat Al-Quran belum terbukukan. Dan di sini sejarahnya panjang, ya. Dulu Al-Quran ditulis di hadapan Nabi SAW dengan berbagai media seperti papan, pelepah kurma, batu dan lain-lain. Ditulis. Dan masing-masing sahabat punya catatan, ya. Kemudian Al-Quran dikumpulkan di dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ini banyak atau ada hikmahnya, ya. Di antaranya karena masa turun wahyu terakhir dengan wafatnya beliau itu singkat, ya. Singkat ketika wahyu terakhir turun, kemudian beliau wafat itu selang beberapa hari. Tapi susunan surat, ayat dan selainnya itu sudah diberikan arahan oleh Nabi ketika masih hidup. Makanya ketika disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubay dan selainnya, kalau turun ayat Al-Quran, Nabi menyampaikan simpan ayat ini di sini, simpan ayat ini di sini, ya. Lalu turunnya ayat itu berbeda dengan tertib urutan surat. Para ulama sepakat ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi di mushaf ditulis yang pertama apa? Al-Fatihah. Nah, itu karena Nabi yang meminta demikian, yang mengarahkan demikian. Simpan ayat ini di sini dan seterusnya sampai selesai semuanya. Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terjadi pembukuan ini karena banyaknya para hufadz, penghafal Quran yang gugur ketika terjadi peperangan. Umar ibn Khattab berinisiatif agar Al-Quran ini ditulis. Abu Bakar awalnya tidak mau,
Karena dulu di zaman Nabi tidak sempat hal itu. Kemudian akhirnya dikumpulkan. Dan ini prosesnya ketat sekali. Bayangkan ya, saat itu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, karena beliau menilai Zaid ini orang yang paling banyak menulis wahyu di hadapan Nabi. Bahkan bisa dikatakan semua beliau punya tulisannya. Tapi ketika Zaid diminta oleh Abu Bakar untuk menyalin mushaf, apa yang Zaid katakan? Aku lebih merasa mudah memindahkan gunung daripada harus menyalin mushaf. Hati-hatinya, karena saking hati-hatinya. Makanya tulisan Al-Quran itu jangan disepelekan. Nah, ini enaknya gini, nah, itu nggak bisa. Ada rosem namanya. Makanya ini sedikit cerita. Besok mushaf yang antum semua terima, di akhirnya itu ada beberapa kaidah penulisan. Ada kaidah tajwid. Itu kalau teman-teman yang paham bahasa Arab itu manfaat sekali. Di akhir, kalau ada waktu besok Anda tunjukkan, itu kaidah penulisan. Sampai penomoran ayat ini dasarnya dari mana, itu ada. Ya. Baik. Jadi di zaman Abu Bakar dikumpulkan, kemudian di zaman Utsman digandakan, lalu setelah itu disebar, dan Al-Quran masih jangankan harokat syakal ya. Ba titik 1 di bawah, ya titik 2 di bawah. Nah itu tidak ada. Tidak ada bedanya antara ba, ta, sa. Tapi kok bisa? Nah, itu dengan periwayatan, dengan mendengar. Mirip anak kecil. Anak kecil, mohon maaf, misalkan belum mengenal huruf, tapi kita talqin Al-Fatihah atau surah pendek, hafal. Walaupun mereka tidak hafal apa? Huruf. Nah itu demikian dulu. Ya. Ini kalau ceritakan panjang. Kemudian pada masa berikutnya Al-Quran mengalami penambahan seperti tanda titik, tanda baca, tanda titik, harokat dan selainnya. Dan di sini banyak ulama yang berperan, ya, seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah itu berperan dalam pemberian tanda di dalam mushaf. Sehingga kalau kita mendapati tanda di mushaf, tanda waqaf dan lain sebagainya berbeda, nah itu wajar, itu ijtihad para ulama. Misalkan di mushaf ini tandanya gini, di mushaf ini tandanya gini, itu jangan bingung, ya. Makanya di sini pentingnya seorang guru. Nanti guru akan menjelaskan kenapa tandanya di sini seperti ini, ya. Baik, singkat cerita, Al-Quran sampai kepada kita dengan lengkap dan mudah dibaca. Coba bayangkan, kalau misalkan ya Anda tulis di sini, misalkan ada tulisan seperti ini ya. Apa bacanya? Allahu a'lam bishawab. Ini versi satu riwayat, fatabayyanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Menurut riwayat yang lain, patasab batu. Jadi ini dulu ditulisnya tanpa titik, tanpa harokat, tapi bisa dibaca dengan dua versi itu, dan Nabi mengajarkan keduanya. Maknanya saling melengkapi. Kalau fatabayanu ya tabayun, ya, minta kejelasan. Kalau patasabat itu lebih dalam lagi, cross check gitu. Contoh yang lain ya. Dalam surah Al-Fatihah tulisan Malik Yaumiddin seperti ini. Tidak boleh kita menulis seperti ini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Tidak boleh di mim ada alif berdiri kemudian terpisah. Ini salah secara rasm.
Karena kata Maliki Yaumiddin ini menggabungkan dua qiraat. Pertama Maliki, mimnya dibaca 2 harakat, Maliki. Dan perlu diketahui dari 10 imam yang baca Maliki itu hanya 2. Yang baca panjang hanya 2 imam, Imam Asim dan Imam Al-Kisai. 8 imam itu baca tanpa mad, Maliki. Tulisannya sama ya. Dan masih banyak lagi. Ini kalau cerita panjang ya. Baik, kita kembali. Dan ada ilmunya tersendiri. Kita sekarang tinggal mempelajarinya. Lalu beberapa faidah belajar secara langsung kepada guru. Ya. Pertama, mendapatkan bacaan yang murni, ya. Kemudian mempersingkat waktu belajar, menguatkan dan mempermudah pemahaman, kemudian mempelajari adab secara langsung. Jadi di sini pentingnya guru. Karena kalau kita lihat di atas, para sahabat belajar kepada Nabi langsung, ya. Kemudian mereka mengajarkan kepada para tabi'in. Baik. Lalu metode umum pengajaran Al-Qur'an, ya. Nah, sebelum masuk ke sini ada hal penting dulu ya. Sebelum masuk ke metode umum pengajaran, ada hal penting dulu tentang ini ya. Ini pernah disampaikan di sebagian majelis. Tujuan belajar tajwid atau belajar Al-Qur'an. Ada tujuan pokok, ada tujuan tambahan, penyerta. Kenapa harus dibagi seperti ini? Ini akan mempengaruhi perjalanan kita nanti ketika belajar. Ya. Tujuan pokok dari belajar tajwid atau belajar membaca Al-Quran dengan benar, ya. Tujuan pokoknya apa? Sebagian orang, saya ingin dapat sanad, ingin dapat ijazah, kan. Tujuan pokoknya ingin mendapatkan berbagai keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini ingin dapat keutamaan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Tadi sudah kita bahas di sesi kedua, keutamaannya apa saja. Itu niat utamanya. Dan paling besarnya ingin masuk surga. Sampai-sampai Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyebutkan, Nabi bersabda, ta'allamu kitab Allah, pelajari Al-Quran, was'alullah atau wasalullah al-jannah, wasalullah bihi al-jannah, minta kepada Allah dengan Al-Quran itu surga. Jadi kalau ditanya kenapa belajar tajwid, saya ingin masuk surga, itu jawaban singkatnya. Dan ini kuncinya harus ikhlas. Gak mungkin kalau tidak ikhlas, gak mungkin, ya, gak akan diterima amalnya. Ini tujuan pokok, ingin mendapatkan kemuliaan. Tujuan tambahan, nah ini dari belajar Al-Quran, yang pertama ingin membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya, ingin bacaannya benar, ingin fasih. Kemudian agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena sejak dulu kesalahan dalam membaca itu diingatkan. Kenapa belajar tajwid? Saya ingin bacaan saya seperti bacaan Nabi. Saya tidak ingin bacaan saya banyak salah.
Itu benar niatnya. Ya. Tapi tetap niat pokoknya harus kuat. Kenapa niat pokoknya harus kuat? Seandainya seorang itu terus belajar tapi tidak mendapatkan bacaan yang benar, maksudnya sulit bisa, atau tetap terus-terusan melakukan kesalahan, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala, nggak rugi gitu loh. Tapi kalau niatnya sekedar ingin bacaannya bagus dan dia tidak dapatkan, udah dia akan berhenti. Padahal ingat kepada keutamaan. Ya. Saya belajar tapi kok bacaannya gini-gini aja, berhenti aja deh. Ya. Karena niatnya ingin sekedar fasih. Tapi kalau tujuannya ingin dapat keutamaan, insya Allah itu istiqomah. Baik. Lalu gimana kuncinya? Nah ini, talaki secara langsung kepada guru, harus punya guru, pelajari kaidah-kaidah tajwid dari guru, terus harus sabar, serius, istiqomah, banyak berdoa dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita ingin dapat, ya, sudah dapat guru nih, sudah dapat guru, tapi kita tidak sabar, atau tidak serius, atau tidak istiqomah, atau kita masih terbawa arus oleh teman-teman yang kurang baik, nah itu nggak akan dapat. Ya. Nah ini tujuan membaca Al-Quran atau tujuan mempelajari tajwid. Jelas ya? Nah setelah ini mudah-mudahan kita semakin kalau seperti ini nggak ada alasan lagi saya tidak belajar ya. Gitu. Dan kenapa harus malu gitu? Yang ngasih pahala Allah, bukan guru kita. Tapi kadang berat itu ya. Apalagi misalkan di majelis itu kita yang paling kurang misalkan, ditambah dibully oleh guru, diketawain sama teman, ya. Nah ini tantangannya ya. Udah mah tempat belajarnya jauh misalkan ya. Nah ini diberikan was-was seperti itu, akhirnya terhenti ya, terhenti. Dan ketika seorang memilih untuk berhenti dari belajar, saat itu dia sedang membuka pintu kebodohan dan kesombongan. Karena di antara sifat atau di antara ciri orang sombong itu kan enggak nerima kalau diberikan nasihat. Atau ada orang yang saya mau belajar tapi saya ingin percepatan misalkan. Saya ingin 2 bulan bisa. Nah, ada yang orang-orang seperti itu, ingin percepatan ya. Kalau kita lihat Nabi SAW menerima wahyu berapa lama? 23 tahun. Jadi kalau kita belajar tahsin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ngerasa gagal, nah itu semangat kita perlu diperbaiki. Ya. Banyak para ulama yang saya berikan contoh ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau seorang ulama, banyak tulisan beliau. Disebutkan beliau mulai belajar ilmu qiraat di usia 80 tahun. Mendalami ilmu qiraat di usia 80 tahun. Sampai anaknya itu pesimis, udah ini jangan. Tapi karena semangatnya beliau tempuh. Karena belajar ilmu qiraat di sini bukan qiraat mujawad ya. Qiraat di sini perbedaan cara baca.
dari Nabi SAW. Itu di usia 80 tahun baru start. Jadi kadang kita, aduh maaf ya Ustaz, usia saya sudah sepuh gitu. Berapa Pak? 40 tahun. Oh, aduh. Nabi baru diangkat jadi Rasul 40 tahun. Ya. Jadi harus tawadhu kita ya. Dan harus merasa kita ini gak tenang kalau misal baca Al-Quran belum lancar tapi perkara yang lain sudah hebat gitu. Ya. Perkara yang lain sudah hebat gitu. Baik, ini tujuan belajar tajwid. Kita kembali ke pembahasan. Metode umum pengajaran Al-Quran. Pertama, metode as-sama', yaitu seorang guru memperdengarkan bacaan Al-Quran yang benar kepada muridnya. Jadi guru membacakan ya, mencontohkan. Kemudian memberikan catatan agar diperhatikan. Misalnya ini panjangnya 2 harokat, ini dipantulkan, ini ditahan. Nah itu diberikan catatan. Dan murid-muridnya hanya mendengarkan saja. Jadi murid-muridnya mendengarkan atau ngikutin baca tapi bareng-bareng. Nah ini biasanya cocok untuk pemula. Karena pemula itu biasanya kalau dites nanti dulu gitu. Jadi kepada para pengajar, kalau kita mengajarkan pemula, jangan kemudian langsung, ayo baca Pak. Nah itu akan kaget. Kita contohkan dulu aja bacaan yang benar supaya mereka terbiasa ya. Baru setelah berlalu sekian lama, misalnya selesai juz 30 kita talqin ya. Setelah itu pakai metode al-arad. Al-arad itu seorang murid menyetorkan bacaannya kepada guru, kemudian sang guru memperbaiki jika terdapat kesalahan pada bacaannya. Nah ini ditestor. Lalu yang baik yang mana? Digabungkan dua-duanya. Guru baca, murid menyimak, mengikuti, kemudian dites satu-satu ya. Nah ini ada aplikasi ini. Guru membacakan ayat tertentu di hadapan murid-muridnya. Misalkan baik itu satu surah utuh atau 1 ayat atau 2 ayat. Murid mengikuti bacaan gurunya dari isti'adah dan seterusnya. Guru memberikan catatan penting yang harus diperhatikan terkait hukum-hukum bacaan pada ayat tersebut. Ini panjangnya 2 harokat, bukan 2 rokaat. Ini ya, ini ya diberikan catatan ya. Kemudian guru meminta setiap murid membaca satu persatu secara bergantian dan memperbaiki jika terdapat kesalahan pada bacaannya. Udah, setelah itu silakan Pak baca 1 ayat atau 2 ayat atau 1 surah. Seperti itu, terus berlangsung sampai lancar. Ya. Baik, mudah ya. Sehingga terus gimana dengan metode yang ada ya, yang masyhur di tengah-tengah masyarakat? Ada Iqra dan lain sebagainya. Apakah bisa? Bisa saja. Jadi nanti tahapan belajar itu ada beberapa tahapan. Kalau orang dari 0 sampai bisa baca, kalau kata orang Sunda sampai bisa narabas, itu silakan metode apapun bisa cocok. Tapi kalau mengklaim metode ini bisa sampai mahir, ingat seorang itu dianggap mahir membaca Al-Quran kalau dia bertalaki kepada guru awal sampai akhir. Kemudian gurunya sudah menyimak semuanya dan sudah mengkoreksi lalu menyetujuinya. Dan ini tidak ada selain talaki. Jadi kalau sebuah metode menghantarkan murid dari 0 sampai bisa, nah itu betul. Itu bebas, silakan metode apapun. Tergantung kapasitas gurunya. Jadi jangan kemudian kalau kayak gitu
Ini gimana, saya 10 tahun udah ngajar pakai Iqra misalnya. Dilanjut saja, tidak masalah. Itu memudahkan kita. Baik. Tahapan belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tingkat kemampuan. Tingkat pemula. Dikatakan pemula ini sama sekali nggak bisa baca. Sama sekali tidak bisa baca. Kenalkan huruf hijaiyah, baik lambang maupun bunyi. Ya. Lambang misalkan kita tulis seperti ini namanya hamzah. Kalau diberi, terus kenalkan harokat di atas namanya fathah. Kalau diberi fathah jadi a. Kalau di bawah i, kalau di atas u. Jadi dikenalkan apa namanya? Lambang maupun bunyi. Lambang di sini ada dua, ada ejaan dan ada yang sudah berharokat. Kalau Anda nulis seperti ini, itu keliru kalau bilang A. Tapi ini apa? Hamzah. Ya. A itu kalau sudah ada fathah. Baik. Setelah itu mengenal jenis harokat maupun lambang maupun bunyi. Merangkai kata dengan huruf-huruf hijaiyah serta harokatnya, mulai dari 2 huruf atau lebih. Jadi kalau murid itu sudah bisa huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya, sudah kita tanya, coba tuliskan huruf ba, dia tulis seperti ini. Terus kita tulis seperti ini, tanya, ini huruf apa? Huruf ba. Benar berarti. Semua huruf hijaiyah sudah menguasai, baru kita rangkai. Misalkan kita ngambil rangkaiannya yang terbaik di Al-Qur'an. Ya, misalkan kita menuliskan misalkan kalimat seperti ini. Nanti murid baca misalkan, atau kita contohkan dulu. Ini kaf diberi dhammah ku, ta diberi kasrah ti, ba diberi fathah ba. Kita baca kutiba. Jangan kutiba dipanjang-panjangin. Nah ini yang beredar di tengah masyarakat. Yang pendek semua dipanjangin. Terus ketika mentalkin, alhamdulillah. Jadi sehingga panjang pendek itu keliru. Dari awal usahakan jangan keliru. Dari awal jangan keliru. Kalau sudah bisa, kemudian membaca beberapa kata dari rangkaian huruf-huruf hijaiyah serta harokatnya, terus berlatih dengan banyak membaca Al-Quran sehingga mahir membaca dan bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah serta harokatnya. Berikan dulu ayat-ayat pendek dari Al-Quran sampai bisa. Ini berapa lama? Tergantung orangnya. Setahun tidak masalah. Juga terkhusus untuk anak kecil ya. Selain fokus diberikan hafalan, latih untuk bisa baca. Misalkan di sekolah, kelas 1 sampai kelas 4 fokus aja cara baca. Kalau hafalan sedikit-sedikit aja. Kalau bacanya sudah bagus, nanti kelas 5, kelas 6 itu baru hafalan. Karena banyak, ya afwan, di sebagian tempat hafalannya Masya Allah, bacaannya rusak gitu. Karena tidak diawali dengan belajar apa? Baca. Ya. Juga kalau sudah bisa baca, minta murid baca dari awal sampai akhir kepada gurunya, setoran dengan melihat mushaf. Ini termasuk hal yang hilang juga di tengah-tengah masyarakat. Kalau ditanya pernah beres nggak kepada guru, belum pernah. Hanya bisa sampai membacakan saja, sampai bisa baca. Padahal yang terbaik setelah bisa baca, dibaca kepada guru dari awal sampai akhir, walaupun dengan melihat mushaf. Baca putaran pertama masih banyak salah, ya tinggal diulangi lagi. Ya. Sampai berulang-ulang. Ya. Baik. Kemudian tingkat menengah. Tingkat menengah itu pertama mampu membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau tadi sekedar bisa baca, sekarang bisa membedakan antara hamzah dan ain, ha dan ha, sin, tha dan shin dan sod, dod dan dho, dal, zal, zai. Bisa membedakan. Baik. Kemudian bisa membedakan bacaan panjang dan pendek.
Jadi tidak semua dipanjangkan, tidak semua dipendekkan. Kemudian mampu membedakan bacaan dengung. Ini tingkat menengah. Dan ini pun bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi jangan sampai orang yang belum bisa huruf sudah dikasih ini sulit. Loncat-loncat tahapan ini akan menyulitkan murid dan membuat pusing guru. Kata muridnya, aduh kok susah banget ya belajar itu. Kata gurunya, ini murid kok gak bisa-bisa katanya. Ya. Kecuali kalau kita bisa sabar, ya udah jalani aja misalkan semampunya, nggak masalah. Tapi kadang terutama di yang punya sekolah atau lembaga, kita sharing misalkan, ini ada kesulitan dan lain sebagainya. Biasanya antara target dengan SDM ini tidak balance. Ya. Misalkan dari pimpinannya, anak SD di sekolah kami ini hafal 5 juz misalkan. Orang yang mau menyekolahkan kan, wah ini Masya Allah, sekolah di sini hafal 5 juz. Gurunya, ini gimana supaya nyampe 5 juz? Baca aja belum bisa. Akhirnya sulit. Ya. Baik. Jadi tingkat menengah bisa membedakan huruf, kemudian panjang pendek dan gunnah. Ya. Nanti Anda berikan referensi belajar ini buku apa saja. Tingkat lanjutan, nah ini baru mempelajari makhraj, ya. Baru mempelajari sifat, hukum bacaan nih, nun tasydid, ya, mim sakinah, lam, pembahasan tafhim tarkik, lam pada lafzu jalalah, huruf alif, pembahasan rincian mad, pembahasan waqaf dan ibtida, pembahasan beberapa bacaan yang harus diperhatikan pada riwayat Imam Hafs. Nah, ini tingkat lanjutan. Kemudian banyak riyadhah, berlatih huruf-huruf dan kalimat Al-Quran. Kemudian menyetorkan bacaan Quran sampai khatam kepada guru, baik melihat mushaf maupun dengan hafalan. Ya. Bahkan ya, ada orang yang belum lancar baca, tapi karena tertuntut harus setoran, itu berusaha. Ini saya harus setoran nih, baik hafalan ataupun dengan melihat, sehingga dia berlatih. Ya. Baik, nah ini tingkat lanjutan. Kemudian tingkat mahir, nah ini sudah masuk ke perbedaan cara riwayat, cara baca berdasarkan riwayat. Tadi disampaikan Al-Quran yang sampai kepada kita ini ada 10 qiraat, 20 riwayat. Kita salah satunya. Bacaan Imam Hafs dari Imam Asim, salah satunya. Tinggal ada 19 lagi. Nah itu kalau punya kesempatan silahkan pelajari. Kuncinya kuasai dulu satu, setelah itu baru nyicil satu persatu. Ya. Dan banyak guru-guru yang bisa mengajarkan seperti itu. Ya. Baik. Nah itu tingkatannya sampai dikatakan mahir. Lalu ada beberapa referensi dalam belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tingkat kemampuan. Tingkat pemula bisa menggunakan buku Iqra, Fathur Rahman atau buku Tajwid metode Syafi'i. Ini tingkat pemula. Atau ada buku yang ditulis oleh teman kita, buku Riyadhah karya Ustaz Walid hafizahullah, itu bisa dipakai. Sebagian yang belajar di Ibnu Abbas itu belajar kitab itu ya. Tingkat menengah. Tingkat menengah itu panjang pendek, gunnah dan huruf tidak tertukar. Itu bisa matan Tuhfatul Atfal dan buku tajwid metode Asy-Syafi'i. Kemudian tingkat lanjutan bisa menggunakan beberapa matan tajwid. Di antaranya Muqaddimah Al-Jazari, Salsabil Asy-Syafi'i, La'ali Al-Bayan, Tuhfah Samanudi, kemudian Qasidah Haqqani, kemudian Qasidah Sakhawi. Ini dipelajari. Lalu tingkatan lanjutan bisa mempelajari matan Syatibiyah, Durrah, kemudian Thayyibatun Nashr.
Silakan diprogram. Kita ini sudah sampai di tahapan yang mana, ya. Kata Syekh Ali Ad-Doba rahimahullah, beliau ulama qiraat dari negeri Mesir. Qari'ul Quran, pembaca Al-Quran itu terbagi ke dalam 3. Jadi qari Al-Quran, itu ada 3. Pertama pemula, mubtadi. Kedua menengah. Yang ketiga mahir. Lihat, kata beliau, qari Al-Quran yang pemula itu disebut pemula, ya. Ini kacamata para ulama. Pemula itu menguasai atau hafal minimal 3 qiraat atau 3 riwayat. Ah, itu masih apa? Pemula. Ini pemulanya di mata ulama. Menengah dan mahir ya lebih dari itu. Berarti kita sekarang di mana nih posisinya? Pra pemula, ya. Tapi jangan khawatir, ya. Nabi SAW tidak membedakan man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran. Nabi tidak menyebutkan pemula dan sebagainya. Ini buat atau supaya kita lebih bisa tahu kadar diri. Jangan sampai sudah misalkan ikut sertifikasi suatu metode, lalu wah saya ini udah ahli ini, udah dapat sertifikat, Al-Fatihahnya sudah punya sanad misalkan, ya. Setelah itu kemudian tampil menjadi seorang yang jadi rujukan, padahal belum pernah menyelesaikan hafalan dan lain sebagainya. Nah ini untuk introspeksi kita, ya. Dan kaidah asalnya tadi, setiap pembaca itu dapat kebaikan, ya. Agar kita juga tidak mudah puas. Tidak mudah apa? Puas. Baru hatam sekali, ulangi lagi selama masih ada guru yang mau mendengarkan bacaan kita. Kalau kita lihat dulu, orang-orang yang membaca Al-Quran itu banyak yang menakjubkan, ya. Saya sering sampaikan ini untuk motivasi diri sendiri dan orang lain, ya. Dari kisah-kisah yang berjalan di tengah manusia zaman dulu, saya bawakan beberapa kisah aja, ya. Perjuangan dan pengorbanan yang tidak main-main. Salah satu murid Imam Warash. Imam Warash ini dinobatkan sebagai imam qiraat yang berasal dari negeri Mesir, walaupun beliau meriwayatkan dari Imam Nafi Madinah, ya. Ada seorang yang ingin belajar ke Imam Warash, keluar dari rumahnya, lalu beliau sebutkan, aku berangkat lintas negara, berarti rihlahnya lintas negara. Kalau di sini tadi yang paling jauh Jakarta, ya. Barakallahu fiik, semoga berkah, ya. Dari Jakarta lintas kota. Dulu lintas negara. Sengaja ingin belajar kepada Imam Warsh. Dan beliau cerita,
aku membawa bekal 80.000 dinar. Tinggal dikalikan aja, 80.000 kali 4 juta. 1 dinar itu 4 juta lebih. 1 dinar itu aku bawa bekal berapa? 80.000. Mungkin kalau manusia sekarang punya uang sebanyak itu dipakai apa? Ini mau belajar Quran ke Imam Warash. Lalu kata beliau, aku datangi Imam Warash dan aku baca 80 kali khatam ke beliau. Setiap kali khatam aku hadiahkan 1.000 dinar. Jadi sekali khatam beliau hadiahkan kepada Imam Warash 1.000 dinar. Sampai 80 kali khatam. Untuk khatam 80 kali mudah atau susah? Tergantung ya. Ada metodenya supaya kita banyak khatam kepada guru ya. Di antaranya ya harus dekat dengan guru, harus siap ngikuti aturan guru. Kalau yang 80 dinarnya belakangan itu jangan dulu dipikirin. 80 kali khatam dan menghabiskan berapa? 80.000 dinar. Bukan hal yang sedikit. Kemudian ada seorang ulama, beliau nulis kitab akidah, Abi Zaid Al-Qayrawani, barangkali teman-teman pernah membahas, yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Qutbul Jina. Beliau punya anak ya, kemudian ada yang mengajari anaknya Al-Quran setengah hizb atau 1 hizb, setengah juz ya. Lalu beliau ingin memuliakan gurunya, guru anaknya maksudnya, lalu menghadiahkan ratusan dinar. Sampai gurunya kaget, ini saya udah ngelakuin apa kok banyak banget itu. Saya ingin memuliakan ahlul Quran. Kemudian ada yang khatam 90 kali dengan qiraah sab'ah 90 kali. Ada yang 360 kali menghatamkan kepada gurunya. Dan yang terakhir yang tercatat ya, ini sebagai motivasi, Syekh Abdul Hamid As-Sakandari rahimahullah, seorang ulama dari Iskandaria, Mesir, itu menghatamkan qiraah Asyrah Kubra, qiraat yang 10 itu kepada gurunya sebanyak 18 kali. Qiraah Asyrah ya. Dan masih banyak yang lain. Artinya apa? Kita baca sendiri berpahala. Tapi kalau kita punya guru, motivasinya akan terus tumbuh. Karena ada yang mengingatkan. Kalau kita lemah ada yang memotivasi. Walaupun semakin sering baca, misalkan kok saya nggak dikoreksi, guru saya hanya dengar, dia ya nggak masalah. Kan baca kepada guru tujuannya bukan sekedar untuk dikoreksi. Walaupun bacaan kita sudah bagus, nah itu tetap baca. Ya. Ada seorang keluarga ya, dan ini di Indonesia cukup masyhur ya, tapi bukan yang pernah menjuarai lomba tertentu, tapi beliau dikenal sebagai ahlul Quran, keluarganya. Adik kakak bertiga atau berempat ya. Semuanya hafal Quran dengan bacaan yang bagus karena dibimbing oleh masyaikh. Ibu bapaknya biasa, bukan yang takhusus dalam Quran, tapi ibu bapaknya mengatakan kepada anaknya harus baca kepada ibu bapaknya setiap hari. Dari sisi kualitas lebih bagus ya Pak? Anaknya. Tapi tujuan dari orang tua meminta agar baca setiap hari supaya interaksi dengan Al-Qurannya terus menerus ya. Nah itu perlu dipahami ya.
Jadi bukan hanya saya ingin bagus, bukan, tapi bagaimana istiqomahnya. Kemudian kunci keberhasilannya dari semua itu, pertama jelas taufik dari Allah, ya. Kemudian ikhlas, mengikhlaskan niat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Berdoa kepada Allah, memohon kemudahan. Jadi jangan ketika belajar Al-Quran, wah guru saya ini hebat, metode dan sebagainya. Jangan mengandalkan kepada kemampuan diri, juga kehebatan guru. Minta kepada Allah. Ingat ayat Ar-Rahman 'allamal Quran. Memilih guru yang mahir. Guru yang dikatakan mahir itu dia atau guru tersebut pernah menempuh, ada belajar sampai tahapan tertentu, diakui oleh gurunya, ya. Kemudian memilih teman yang membantu, karena pengaruh sekali mau belajar tahsin. Terus kata temannya, kan kamu udah lumayan bacaannya. Oh iya ya, udah lumayan ya. Akhirnya nggak belajar lagi. Padahal lumayan menurut temannya. Menurut temannya ya bagus, cukup katanya. Tapi menurut gurunya belum. Jangan tertipu dengan hal itu. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian maksimal baik ketika belajar maupun latihan mandiri. Bersabar dalam prosesnya. Nah ini kadang nggak bersabar, ya. Tidak tergesa-gesa. Tidak pengen instan. Makanya ada metode belajar Al-Quran sekian hari. Wah itu ajib sekali, Masya Allah ya. Padahal aslinya ya silakan coba sendiri. Istiqomah, kemudian menjauhi dosa dan maksiat. Ini insya Allah akan membantu kita ya dalam keberhasilannya. Faktor yang paling besarnya ya taufik dari Allah, bersabar, niat, nah itu pengaruh sekali. Baik, selesai terkait bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang kita ke menghafal. Nah ini menghafal urgensinya banyak ya. Meneladani Nabi SAW, kemudian meneladani salafus salih. Betul, menghafal Al-Quran itu bukan kewajiban, tapi dari pembiasaan dulu rata-rata menghafal Quran. Sampai ada yang mengatakan ya, atau ketika banyak syuhada yang mati syahid, yang layak pertama kali dikuburkan, dilihat siapa yang paling banyak hafalannya, itu mendapat kemuliaan. Kemudian Allah menjanjikan kemudahan bagi orang yang mau menghafal Al-Quran. Dalilnya banyak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan itu setelah mau berjuang. Jangan sampai Allah menjanjikan kemudahan, setelah saya coba kok susah gitu ya. Berjuang dulu dong. Ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Di sini ada beberapa kaidah dalam menghafal. Langsung ke poin C. Nasihat bagi yang ingin menghafal Al-Quran. 6 poin ini ditulis oleh Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi hafizahullah. Pertama, sedikit porsinya. Jadi kalau yang mau menghafal sedikit demi sedikit dulu. Perbanyak pengulangannya. Nanti ada itunya ya. Kemudian senantiasa beristighfar. Karena dosa itu membuat lemah.
Jadi orang yang berdosa tidak kemudian misalkan langsung hilang hafalannya. Tapi dengan seorang berdosa dia jadi malas. Malasnya itu kemudian tidak mengulangi lagi dan akhirnya lupa. Menjauhi dosa, kemudian memilih teman yang baik. Juga bagi para pemula dalam menghafal, jangan fokus dengan ingin menghafal surah atau ayat sekian. Tapi yang paling utama bagi para penghafal itu manajemen waktu dulu. Misal, saya dalam sehari 30 menit baik itu qabla subuh, ba'da subuh, atau malam. 30 menit ini fokus. Simpan dulu semua hal-hal yang bisa menghalangi. HP misalkan simpan. Kemudian kalau yang sudah berkeluarga, istri atau suami izin dulu, mohon maaf di 30 menit ke depan mau fokus dulu. Dikondisikan. Dari 30 menit itu silakan mulai. Nanti akan kita jelaskan caranya. Berapapun ayat yang kita dapat, ya sudah. Misalkan hari pertama, nah ini sudah dapat inspirasi ini menghafal. Besok malam saya mau coba nih. 30 menit ternyata aduh Masya Allah, saya hafal 5 ayat. Alhamdulillah. Ya. Besoknya 30 menit lagi. Ternyata cuma hafal 1 ayat. Gak masalah. Jangan kemudian aduh dapat 1 ayat nih, jangan-jangan besoknya gak hafal sama sekali. Enggak kan? Coba lagi besoknya. Terus sampai kita betah duduk lama. Sampai betah duduk. Jadi fokus di waktu, jangan fokus di berapa ayat. Ya. Fokus di waktu. Makanya untuk penghafal pemula, target itu belakangan. Tapi kalau yang sudah terbiasa baru bisa. Sehari setoran berapa itu baru bisa. Termasuk kepada para orang tua yang menyekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya di tempat tahfidz. Jangan kamu 3 tahun harus beres ya. Kalau tidak beres, nah, anak tuh tertekan. Sampai banyak ya saya mendapati stres itu bukan karena menghafalnya, takut dimarahin orang tuanya katanya. Aduh nih saya kalau nggak nyampe target dimarahin sama abi sama umi. Ini orang tua yang nggak paham, ya. Dan pernah juga ada orang tua yang misalkan, Ustaz kok anak saya nih telat sekali menghafal. Orang lain udah sekian, anak saya masih sekian. Oh ya itulah proses menghafal. Ya kan mestinya sama dan sebagainya lah. Saya balik tanya, Bu, Pak, pernah menghafal Al-Quran belum? Belum. Oh, coba dulu aja, coba dulu. Coba dulu, baru setelah dicoba nanti bisa komentar. Gitu. Betul, sekarang Masya Allah gitu, tren gitu. Sekolah plusnya apa? Tahfidz Quran. Itu hal yang bagus. Tinggal gimana dijalankannya sesuai. Ya. Baik, 30 menit misalkan. Sampai kita nanti punya waktu khusus yang lebih lama dari itu. Ya. Lalu tanamkan dulu kecintaan. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang ahli hadis dan hafalannya kuat. Langsung ditanya, langsung to the point. Bagaimana cara engkau menghafal? Kata beliau, jawabannya singkat. Idashtahaitu syai'an hafidtuhu. Kalau aku sudah suka terhadap sesuatu, aku mudah untuk menghafalkan. Jadi tanamkan dulu kecintaan kita kepada Al-Quran. Kalau awalnya kepaksa, susah nantinya. Tanamkan dulu kecintaan. Tanamkan dulu kecintaan. Kalau anak-anak bisa kita rayu. Kalau hafal nanti diberi hadiah. Itu tidak masalah. Baik. Kemudian
faktor yang mempengaruhi hafalan. Nah, ini mirip dengan tadi yang di atas ya. Di sini ada pengaturan waktu, ini yang paling penting. Terus kemudian saya sebutkan kenapa ada keimanan, ada dosa dan maksiat. Karena ini berpengaruh sekali. Ya. Sampai-sampai ya tadi disebutkan Malik bin Dinar ketika membacakan ayat dan beliau lupa, beliau langsung ini karena dosaku. Dan tahapan dosa mempengaruhi hafalan tuh menumbuhkan rasa malas. Dengan malas itu baru dia meninggalkan Al-Quran. Kemudian penghalang nih, banyak dosa dan maksiat, itu jelas. Banyak dosa dan maksiat itu bukan hanya menyulitkan menghafal, ibadah pun jadi lemah gitu. Ya. Lemahnya tekad dan tidak semangat. Ya, buat apa menghafal? Al-Quran sudah ada gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Kurang bersabar dalam proses. Jadi inginnya sekali baca langsung hafal, tidak lupa lagi gitu. Nah, itu mustahil seperti itu ya. Kemudian tidak pandai mengatur waktu. Nah, ini yang paling penting. Makanya tetapkan waktu itu ya, yang kita bisa betul-betul fokus. Dan yang terbaik itu di malam hari. Malam hari hubungan kita dengan dunia, dengan manusia itu sedikit ya. Terlalu sibuk dengan dunia. Ambisi ingin menghafal ayat yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya. Misalkan ada program menghafal 1 bulan sekian juz. Wah, kita ingin seperti itu. Pas dicoba, aduh ternyata susah ya. Ya. Dulu para ulama itu ada yang menghafal sehari 1 ayat. Dan jangan disepelekan. Kalau kita sehari menghafal 1 ayat, 18 tahun kemudian itu khatam biidznillah. 17 atau 18 tahun kemudian itu kita khatam. Tahun depan minimal Al-Baqarah atau juz 30. Kalau besok kita mulai dan seterusnya, nanti akan rasakan manfaatnya. Tapi kalau informasi ini ya sekedar lewat saja, nanti 18 tahun kemudian baru ingat lagi. Dulu 18 tahun yang lalu saya pernah mendengar kalau menghafal 1 ayat 18 tahun kemudian akan khatam, dan telah berlalu 18 tahun tapi saya tidak hafal seayat pun. Nah, itu rugi namanya. Ya. Baik. Kemudian beralasan dengan usia. Nah, ini. Aduh, Ustaz, saya sudah sepuh. Dulu ada ya seorang yang minta diajari Al-Quran kepada Nabi SAW, beralasan dengan hal yang sama. Kata Nabi, kalau begitu Nabi menyarankan coba hafalkan ini. Orang itu saya nggak sanggup. Sampai dia sendiri yang memilih. Saya sanggup surah Az-Zalzalah saja. Oh ya udah, Az-Zalzalah. Setelah orang itu berlalu, kata Nabi, orang ini beruntung kalau niatnya jujur. Orang ini beruntung kalau niatnya jujur. Artinya keikhlasan pun penting. Kemudian pengaruh teman yang buruk. Ya tadi, ya, lagi asik menghafal, fokus menghafal, kemudian teman mengganggu. Teman di sini termasuk, mohon maaf, pasangan. Ya, termasuk apa? Pasangan. Ya. Jadi pasangan juga harus dikondisikan agar bisa faham. Kalau bisa bareng-bareng menghafal, itu lebih afdal lagi. Tidak dibimbing oleh guru. Nah, ini otodidak. Saya mau menghafal, misalkan nih pemula nih, ada pemula, saya mau menghafal, lalu dia mulai dari surah Al-Baqarah. Wah. 5 ayat pertama lancar jaya, Masya Allah. 16 ayat pertama sampai ayat 20 lancar, Masya Allah. Ayat berikutnya, wah ini udah kata-katanya udah lumayan rumit nih. Setelah itu, aduh susah, udah ditinggalkan. Menghafal Al-Quran itu yang terbaik dari belakang. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai Az-Zalzalah dulu.
Setelah sampai azalzalah stop dulu. Karena setelah azalzalah surah apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah panjang pendek? Udah mulai nih tanjakan. Sampai azalzalah dulu, ulang-ulang. Ya. Ulang-ulang. Setelah itu mulai menghafalkan Al-Bayyinah. Setelah Al-Bayyinah stop sampai Ad-Duha. Stop sampai Ad-Duha. Nah, di sana ada Al-Bayyinah, ada Al-Alaq. Setelah beres sampai Ad-Duha baru lanjut. Setelah Ad-Duha kemudian Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, langsung ketemu Al-Fajr. Wah, ini Al-Fajr 1 halaman lebih. Panjang nih, lewat aja deh. Langsung ke Al-Ghasyiyah. Sering dengar ketika sholat Jumat dan sholat Id. Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-At-Tariq. Ketemu lagi Al-Buruj, masih ringan. Al-Insyiqaq, ringan. Ketemu lagi Al-Mutaffifin. Wah, ini panjang. Lewat Al-Infitar, pendek. At-Takwir, pendek. Ketemu lagi Abasa, An-Naziat, An-Naba, ini panjang. Ini kesalahan dari awal. Al-Fajr diloncat. Jadi kalau kita menemukan yang panjang, jangan lihat panjangnya. Tempuh dulu aja, seayat, 2 ayat, ulangi lagi dan seterusnya. Jangan loncat-loncat, itu keliru. Atau kayaknya saya menghafal surah Yasin dulu. Atau surah Al-Kahfi dulu, misal ya. Tidak masalah kalau kemudian nanti bisa. Tapi yang terbaik itu dari juz 30, 29 sampai juz 26 atau sampai surah Qaf. Maksimal sampai juz 26 surah Al-Ahqaf. Dari sana kalau langsung ke Al-Baqarah itu insya Allah ringan. Ya. Dan itu dibimbing oleh guru. Jangan Ustadz saya mau surah ini, yang belakang kan belum. Ya ini belakang lewat dulu aja. Nah, itu repot nanti ya. Walaupun sulit gak masalah ya. Dan walaupun hafal 1 ayat jangan malu. Syekh Hasan Al-Qurdi itu menasihatkan ya, idhab ila syaihik, datang ke gurumu walau indaka ayah, walaupun engkau hanya hafal 1 ayat. Dan kita sebagai seorang guru, kalau seorang guru jangan mentertawakan murid. Cuman hafal 1 ayat nih, iya, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada langkah nyata. Kemudian kita langsung ke metode. Di sini secara umum ada metode tasalsali dan metode al-jam'u atau al-jam'i. Tasalsal itu artinya seperti mata rantai, menggabungkan. Kita lihat. Misalnya nih, misal seorang ingin menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 dan seterusnya. Misalkan tadi 30 menit dulu waktunya. Bacalah ayat pertama minimal 10 kali dengan melihat mushaf. Lihat mushaf, tulisannya sampai tergambar. Scan di otak kita 10 kali. Biasanya 3 sampai 4 kali pun sudah tergambar. Nah, kita jangan tertipu. Tutup mushaf atau sambil meletet. Apa meletet? Neleng. Lihat aja, apa salahnya melihat? Lihat. Baru setelah itu tutup, beneran tutup. Baca 10 kali lagi. Amma yatasaalun. Terus ulangi 10 kali lagi. Selesai ayat pertama, kemudian baca ayat kedua minimal 10 kali dengan melihat mushaf. Lalu baca dengan hafalan 10 kali juga. Yang ketiga, gabungkan ayat pertama dan kedua, baca dengan hafalan 10 kali. Terus seperti itu sampai misalkan 5 ayat.
Kenapa 5 ayat? Ini 5 atau 10 ayat, ini metode yang banyak dipakai oleh para ulama. Bahkan dulu Imam Syu'bah itu hanya 1 ayat. Setelah itu setorkan kepada guru. Ya, setorkan kepada guru. Baik. Simpel kan? Ya. Tapi memulainya ini yang berat. Kemudian ada metode al-jam'u atau al-jam'i. Nah, kalau ini baca ayat pertama sampai ayat kelima sekaligus. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima baca sekaligus sebanyak 20 kali dengan melihat mushaf. Setelah itu tutup mushaf, baca lagi 20 kali. Duh, ini lumayan ya 20 kali. Capek dan sebagainya. Orang Mauritania atau Singkit, ya, 1 ayat 1000 kali. 1 ayat itu berapa kali? 1000 kali. Baik. Kemudian di sini ada ringkasan metode menghafal dari matan Uqudul Juman. Kalau Uqudul Juman di sini ini bukan yang pertama tadi. Ini karya Syekh Hasan Al-Qurdi. Beda lagi, tapi judulnya sama. Mirip-mirip, ya. Kembali kepada tadi pengaturan waktu, keseriusan, bimbingan guru dan selainnya. Nah, ini mudah-mudahan tercerahkan, ya. Dan menghafal itu jangan dijadikan beban. Menghafal itu jadikan sebuah kecintaan, ya. Memang di awal-awal berat sekali. Tapi lama kelamaan biidznillah itu akan dibukakan kemudahan-kemudahan. Ya. Juga tadi mulai dari juz 30 dulu. Terus gimana nanti kalau hafalan sudah banyak? Di sini ada juga sudah saya tuliskan. Tapi pada intinya kalau hafalan sudah banyak, bagi waktu kita mengulang hafalan yang lama, walaupun dengan melihat mushaf, ada waktu untuk hafalan baru. Nah, seperti itu. Atau kita terus setor kepada guru. Setor, selesai setor, terus saja disetorkan. Nanti dengan banyaknya pengulangan, itu yang membuat kita hafal. Bahkan ada seorang ulama yang membuat tulisan, inti menghafal itu 2, ya, taklilul kimya, porsinya sedikit, kemudian kasratut takrar, banyak mengulang. Dengan banyak mengulang itu bisa hafal. Sebagian orang ada yang hafal surah tertentu tidak niat menghafal. Kenapa kamu hafal surah Al-Kahfi misalkan? Karena saya baca setiap Jumat. Niat menghafal enggak surah Al-Kahfi? Enggak. Karena sering diulang, minimal sepekan sekali jadi hafal. Surah yang lain pun sama, karena Al-Quran itu punya karakter yang mirip. Kalau kita lihat satu Al-Quran, kita melihat misalkan surah Al-Baqarah, ayat tentang hutang, 1 halaman full, 1 ayat. Nah, ini gimana ceritanya nih, caranya nih? 1 ayat 1 halaman, ini gimana? Mungkin di benak kita kayaknya ini ayat yang paling sulit. Ternyata tidak. Kalau kita coba, itu nanti ada kemudahan, ya. Baik, anak kira cukup, ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa Allahu a'lam bishawab. Ya, yang pertama, kalau murojaah hafalan tanpa membaca mushaf, apa kita mendapat pahala membaca seperti membaca mushaf Al-Quran? Ya. Tentu yang paling utama adalah yang lebih atau yang dinilai adalah tingkat kehusyuannya. Yang dinilai adalah tingkat kehusyuannya. Kalau seorang dengan hafalan lebih khusyuk, dia lebih besar pahalanya.
Kalau seorang dengan melihat lebih khusyuk, dia pun mendapat pahala yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Ini banyak pertanyaan tentang menghafal ya. Apakah harus paham dulu? Gak mesti. Anak kecil misalkan, apakah kita harus paksa supaya hafal? Tidak. Tapi memang faham itu akan menguatkan hafalan. Misalnya kita dalil tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kita paham akidah itu. Terus kita hafal ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Misal ya. Jadi tidak harus, tapi itu akan membantu. Bacaan Al-Quran saya masih belum benar, mengikuti kelas perbaikan. Apakah bisa langsung menghafal? Bisa. Tapi yang akan dihafal usahakan ditalkinkan dulu. Yang akan dihafal ditalkinkan atau kita mendengarkan bacaan dari para ulama. Kemudian salah satu adab adalah menjauhi bid'ah dan pelakunya. Bagaimana batasannya? Mengingat tidak sedikit pakar ilmu qiraat yang dikenal sebagai ahlul bid'ah. Batasannya kata para ulama, yang pertama kita sudah kuat akidahnya. Yang kedua, ulama atau ahli qiraat tersebut tidak mengajarkan bid'ahnya. Kalau hanya murni mengajarkan qiraat itu dan tidak ada lagi dari kalangan ahlus sunnah, itu diperbolehkan. Kalau tidak ada lagi dari kalangan ahlus sunnah. Cuman yang lebih aman sekarang banyak ahlus sunnah yang bisa. Sekarang banyak ahlus sunnah ya. Ini mah kalau sama sekali nggak ada gitu ya. Dan tadi syaratnya akidah kitanya sudah kuat, kemudian ini tidak mengajarkan bid'ahnya. Tapi yang lebih aman tentu cari yang ahlus sunnah. Anak-anak yang menghafal hanya mendengar dari murotal, belum bisa membaca, tidak masalah. Anak-anak hafal dari mendengarkan itu tidak masalah, walaupun belum bisa baca. Nanti disambil, ya. Bagaimana untuk membagi waktu untuk murojaah, tilawah dan selainnya? Untuk tilawah wirid atau tilawah yang 1 juz tadi harian, simpan di waktu yang kita tidak butuh banyak energi. Kalau murojaah dan menghafal itu butuh banyak energi. Itu simpan di waktu yang pikiran kita masih fresh. Qabla subuh atau malam hari, ba'da maghrib. Itu tinggal disimpan di waktu yang kita fresh. Mengajarkan anak di bawah 10 tahun agar semangat membaca Al-Quran, inisiatif sendiri dalam hatinya. Kalau kepada anak tentu yang paling pertama qudwah dulu ya, dari orang tuanya. Nah ayo menghafal, ayo tilawah. Orang tuanya enggak, itu sulit. Qudwah dulu, bersamai mereka ya, itu akan tertanam. Kemudian di sini terkait metode tertentu, di sini disebutkan beberapa metode ya. Kemudian bacaannya sudah sesuai dengan bacaan seorang syekh. Dari mana taunya? Kalau sudah dites oleh syekhnya ya benar. Tapi kalau sangkaan dia itu belum tentu. Contoh, kita mendengarkan syekh tertentu, ayat tertentu, Al-Fatihah misalkan, sampai menurut kita, ini kayaknya udah mirip dengan syekh ini nih. Padahal syekh tersebut jauh di mana atau sudah wafat. Nah, ini klaim seperti ini agak sulit. Ya. Di sini ada metode tertentu yang disebut. Ya. Ada karena disebut nama metode tertentu. Ya. Di sini tidak bisa diberikan jawaban secara khusus. Ya.
Karena lagi-lagi metode apapun selama gurunya bagus itu akan masuk. Ya. Doa kafaratul majlis setiap selesai membaca Al-Quran itu tidak mengapa ya. Nah, ini menanamkan cinta kepada anak usia 2 tahun, ya minimal sering diperdengarkan ya. Sering diperdengarkan. Apakah dosa guru berpengaruh kepada anak kepada muridnya? Secara umum pelaku dosa itu yang menanggung ya dirinya sendiri. Barangkali keberkahan ilmunya yang berkurang. Nah, ini yang napasnya pendek ketika membaca Al-Quran seperti apa bagusnya? Napas pendek itu ada 2. Pertama memang karena punya penyakit, biasanya ketika berbicara pun mohon maaf ngos-ngosan. Ada yang napas pendek itu karena grogi di depan guru. Kalau yang punya tadi penyakit ya baca semampunya. Terus gimana waqaf dan ibtida'nya? Baca minimal terjemahnya agar tidak salah. Misalkan kita baca laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang 3. Betul kan? Terus kita mulai innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu salah mulainya. Sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Nah, itu salah. Memulai dari sana. Ya. Kemudian orang tua yang layak diberikan mahkota, apakah anaknya harus hafal 30 juz? Ya. Dalam hadisnya dikatakan anaknya ahli Quran dan anaknya itu mengamalkan Al-Qurannya. Jadi anaknya yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada satu hal lagi yang bisa meninggikan derajat orang tua di surga adalah istighfar anaknya. Jadi nanti di akhirat orang tua itu derajatnya meninggi. Lalu kaget, atas dasar apa ini? Kemudian dikatakan anakmu yang beristighfar untukmu. Karena istighfar anakmu untukmu. Kemudian ini yang ada fenomena, katanya bacaan Qurannya bagus, tapi tidak berhati-hati terhadap amalan bid'ah. Nah, ini kelirunya tidak belajar adab. Karena pengaruh tidak belajar adab sehingga amalan bid'ah terus dia lakukan, ya. Anak-anak dikenalkan lambang huruf usia berapa tahun? Usia ini tergantung anak-anaknya ya. Tapi dilihat kalau anak sudah bisa menyebut dan mengingat itu bisa 4 atau 5 tahun ya. Ini terkait wanita yang haid. Ini khilaf para ulama ya. Apakah dia boleh atau tidak? Kalau dia membaca terjemah Al-Quran itu tidak apa-apa, atau dari gadget itu tidak apa-apa. Adapun yang betulan dari mushaf, para ulama khilaf. Irama dalam membaca Al-Quran ada bayati, nahawan dan sebagainya. Bagaimana itu? Jadi perlu diketahui setiap bacaan manusia itu ada iramanya. Tapi ada yang disepakati enak, ada yang tidak. Tugas kita adalah berusaha membaguskan semampu kita.
Bukan harus nyantol di salah satu irama tadi. Ya. Makanya ada nasihat dari para ulama, dengarkan Al-Quran dengan suaramu, jangan engkau dengarkan suaramu dengan Al-Quran. Saya ulangi ya, dengarkan Al-Quran dengan suaramu. Artinya suara kita bagaimanapun gak masalah, baca Al-Quran. Jangan memperdengarkan keindahan suaramu melalui Al-Quran, ingin dipuji dan lain sebagainya. Yang dituntut itu kita baca yang benar. Indah, enak itu relatif ya. Relatif. Kalau seperti wajah, kita dilahirkan berbeda-beda. Mohon maaf, ada yang enak dilihat, ada yang tidak. Tapi kalau semuanya rapi, enak dilihat. Begitupun suara, ada yang merdu, ada yang tidak. Tapi kalau mempraktikkan tajwid, jadi terhiasi bacaannya. Ini memperbaiki bacaan dan menghafal seperti apa? Yang terbaik memang memperbaiki, tapi bisa disambil. Ya. Ilmu tidak diajarkan tapi untuk diri sendiri, tidak apa-apa ya. Jadi dalam berdakwah itu kan ada sebab ya. Di antara niat belajar itu kan raf'ul jahli an nafsihi dulu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, baru raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau kita bisa mengajar, kalau kita bisa untuk diri sendiri, gak masalah. Kalau kita bisa mengajari anak, istri, atau kalau perempuan suami, tetangga, silahkan semampu kita. Kalau memang di sana nggak ada lagi orang yang mengajarkan. Ya. Tapi kalau tidak ada, tidak mengapa kita terus-terusan sebagai pelajar. Tuhfatul Atfal bisa untuk anak SD, bisa. Hafalan dan makna ringkas. Misalkan hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Idhar itu apa? Itu bisa. Yang utama kalau anak-anak suruh dihafal dulu. Guru tahfidz harus hafal berapa juz? Nah, ini ya. Guru tahfidz harus hafal berapa juz? Kalau kaidah dasarnya faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu dia tidak bisa memberi. Bagaimana ceritanya seorang yang ingin menjadikan anak didiknya hafal Quran sementara dia sendiri belum hafal? Yang terbaik yang sudah hafal. Kalau dia hafalnya juz 30, ya ajarkan juz 30. Gimana kalau tidak hafal? Itu biasanya jarang, walaupun ada guru yang tidak hafal Al-Quran, jarang muridnya hafal Quran, jarang. Biasanya murid yang hafal Quran itu lahir dari guru yang hafal Quran. Ada sedikit pengalaman ya. Dulu ketika kita mengajar hafalan, anak-anak nih kok mentok hafalannya di juz 30, gak maju-maju gitu. Lalu kita introspeksi, ya kita saja hafalannya juz 30. Gimana mau menjadikan anak hafalannya 30 juz? Karena nanti ibarat kita sudah pergi ke tempat tertentu, kita tahu kan jalan-jalannya. Kalau ada tanjakan, kalau ada apa. Kita pun sama, kalau sudah mengalami, nanti ketika murid kita mengalami kesulitan di ayat tertentu, kita bisa kasih motivasi. Jadi idealnya memang kalau kita hafal 1 juz, ya kita mengajarkan yang 1 juz. Tapi tidak ada batasan tertentu. Ini antara menghafal Al-Quran dan hadis dan matan bisa dibarengkan ya. Tinggal tadi pintar-pintar mengatur waktu. Allahu a'lam bishawab, itu jawaban yang bisa disampaikan. Kemudian terakhir ada nasihat satu lagi ya, dari para ulama, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ada nasihat dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menyodorkan dirinya dan amalannya kepada Al-Quran, yang mengukur dirinya dan amalannya terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu diri kita seperti apa, ukur dengan Al-Quran. Fa in wafaqa kitaballah, dan jika dirinya dan amalannya itu menyesuai Al-Quran, maka hendaklah memuji Allah dan memohon kepada Allah agar diberikan tambahan karunia. Dan jika dirinya dan amalannya menyelisihi Al-Quran, maka celaklah atau hendaklah dia mencela dirinya atau menyesal, dan hendaklah dia segera bertaubat. Kita dari tadi sudah belajar beberapa ilmu, tinggal diri kita, apakah diri kita sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bersyukur dan pertahankan. Kalau belum, segera perbaiki. Demikian, alhamdulillah 3 sesi sudah kita bahas. Tentu banyak kekurangan ya. Dan insya Allah besok bersama Syekh Abdul Karim hafidahullah, tidak jauh beda pembahasannya, masih berkaitan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari yang kita baca. Dan mohon maaf, tentu banyak kekurangan. Dan jika ada yang mendapati kekeliruan dalam buku, dalam hal apapun, mohon nanti disampaikan ke panitia ya. Terima kasih kepada semuanya, kepada panitia, kepada peserta, dan kepada semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz.